Baik, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Kita nanti hanya akan mereview, ya, mengevaluasi kaitannya dengan pembelajaran secara daring dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6. Nah, kemudian kami sampaikan juga nanti kaitannya dengan kuis atau mungkin latihan soal dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Saya dulu. Nah, ini perlu kami sampaikan berkaitan dengan soal latihan dan tugas itu ternyata tidak semua mahasiswa itu merespon dengan baik ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama ya ini hanya 13 yang mengerjakan ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua ini juga hanya 13. Kemudian yang ketiga juga 13. Kemudian yang keempat ini 13. Kemudian yang kelima pertemuannya ini 11 ya, kemudian yang keenam ini 12. Ya. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang tidak mengerjakan soal latihan ya. Nah, memang untuk soal latihan itu dibatasi waktunya ya. Jadi dari jam berapa itu setengah 10 ya, sampai jam 11 itu ya. Jadi diberi waktu setengah jam. Jadi kalau Anda tidak memanage waktu dengan baik ya mungkin untuk soal latihannya sudah ditutup ya. Itu sistem yang sudah mengerjakan ya. Jadi saya tidak bisa toleransi di situ ya. Nah, kemudian nanti untuk mengcover ini maka nanti ini akan kita berikan latihan ya, soal sebanyak nanti 30 ya. Mau nanti untuk segera dikerjakan. Teman-teman yang belum menggabung segera diberitahu ya. Nah, nanti mengerjakannya nanti kita sampaikan jamnya berapa sampai jam berapa ya. Dari 30 soal itu. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan ya, kalau Anda sudah komitmen untuk kuliah ya, maka nanti ya jangan setengah-setengah ya. Walaupun mungkin Anda sudah bekerja gitu ya. Nah, ini harus betul-betul serius ya supaya nanti tidak sia-sia waktu Anda kuliah selama di BSI gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan mengingatkan kaitannya dengan penilaian ya. Untuk UTS ya yang nanti Anda akan lakukan minggu depan ya. Sesuai jadwal ya. Dari tanggal 3 sampai 8 sesuai jadwal ya. UTS itu nanti nilainya adalah 25%. Dan ini nanti yang menilai adalah sistem ya. Jadi ini tidak ada toleransi untuk kaitannya penilaian ya. Dosen tidak bisa intervensi di situ. Nah, kemudian untuk UAS ini adalah 30% ya. Ini juga dari sistem karena teori dari sistem gitu ya. Nah, kemudian kalau absen ya ini cukup besar yaitu 20%. Nah, jadi kalau saya mengajar di tempat lain itu hanya 10% ya. Bahkan ada yang hanya 5%. Ya, karena menganggap bahwa absen itu tidak penting ya. Bahkan waktu saya kuliah dulu itu tahun 84 ya. Mungkin Anda belum lahir gitu ya. Itu absen tidak penting. Yang penting mahasiswa itu menguasai materi. Jadi betul-betul mahasiswa itu diberi kesempatan untuk bisa memanage dirinya sendiri. Ya, yang butuh kuliah itu adalah apa? Mahasiswa. Yang butuh ilmu itu mahasiswa gitu ya. Dosen itu hanya meng-share katanya dengan ilmu yang dia punyai dan didiskusikan di situ. Ya. Jadi biarpun tidak pernah masuk saat dulu itu bisa dapat A. Ya, kalau misalnya bisa mengerjakan setiap tugas atau soal yang diberikan. Nah, berarti kalau tidak pernah masuk, ya, nilainya A itu berarti pinter. Ya, berarti pinter. Kalau tidak japlak ya, kalau tidak nurun, nah, itu pinter. Ya, jadi apa? Dia sudah bisa milik dirinya sendiri. Ya, jadi memang kalau nanti mahasiswa itu secara otodidak ya seperti daring seperti ini, Anda bisa belajar sendiri, itu akan lebih baik ya dan hasilnya lebih optimal. Ya.
Apalagi Anda zaman sekarang ini segala sesuatu itu bisa Anda dapat ya, informasi sangat-sangat terbuka gitu ya. Jadi setiap materi perkuliahan, tugas, soal, dan sebagainya itu semua Anda bisa cari di internet. Ya, cuman Anda nanti bagaimana menelaah, memahami kaitannya dengan informasi yang disajikan di situ. Nah, ini tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Ya, kalau kita dulu tidak semuanya berbasis textbook. Ya, semuanya bahasa Inggris. Kalau bulan tinggal besar-besar itu tidak ada yang bahasa Indonesia. Ya, semuanya textbook. Nah, itu tidak ada ya internet saat itu. Ya, komputer aja hanya black white atau green gitu ya. Itu pun orang-orang kaya yang punya. Seperti saya ya tidak punya. Yang penting saya punya semangat ya. Penalaran saya asah terus dengan kaitannya dengan penugasan dan mencari soal-soal di dalam perpustakaan ya. Kalau dulu ya tidak ada internet ya di perpustakaan. Nah ini untuk berikutnya tugas ya seperti yang ini tadi ya, tugas ini 1, 2, 3 dan seterusnya tadi itu. Kemudian tugas yang IC ini 25% ya, cukup besar. Nah ini saya bisa mengatur di sini ya kaitannya dengan kedisiplinan atau mungkin kapabilitas daripada mahasiswa itu sendiri. Ya saya yang bisa menentukan adalah ini ya, tugas saja. Jadi kalau yang lain untuk UTS, UAS, absen ini by system. Maka Anda harus hati-hati karena sistem itu tidak ada toleransi lagi. Kemanusiaan tidak ada. Kalau Anda malas, kemudian tidak bisa mengerjakan, nilainya tidak bagus, ya tidak bisa ditoleransi karena otomatis akan dikerjakan oleh sistem. Jadi mohon dipahami itu, ya, dicermati, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian setelah ini nanti ya Anda mengerjakan soal ya 30 soal itu materi dari pertemuan 1 sampai 6 ya. Anda bisa download di MyBase. Nah, nanti waktunya ini ya, dari jam 10.30 sampai 13.30 ya. Jadi ada waktu 3 jam di situ ya, dengan harapan nanti nilainya baik, Anda bisa secara cermat, hati-hati ya. Anda bisa cari jawaban yang paling tepat ya, sehingga nilainya bisa optimal. Syukur-syukur semuanya bisa 100 gitu ya. Nah, nanti mohon untuk dikerjakan dengan baik. Tolong teman-teman tidak gabung nanti tolong diinformasikan ya. Nah kemudian ini hanya informasi kaitannya dengan agenda ujian untuk briefing kemarin ya. Untuk kuliah terakhir itu 30 ini, 30 April. Sekarang terakhir ya. Nah kemudian ujian itu minggu depan yaitu tanggal 3 sampai 8. Nah, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, soalnya nanti semuanya sama ya, walaupun 2 SKS ya, 3 SKS itu semuanya 60 menit. Nah, mohon nanti dipersiapkan materinya dengan baik ya, jangan mungkin karena daring kemudian Anda bisa buka materi dan sebagainya, nanti akan waktunya akan habis ya dengan buka materi. Nah, sebaiknya materi tidak dibuka lagi ya, sudah di kepala ya. Itu untuk mengantisipasi waktu yang diberikan ya. Ini hanya briefing kemarin sudah dilaksanakan ya. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan nilai murni nanti munculnya itu adalah tanggal 27 ya, 27. Nah, kemudian ada komplain nilai ini yang 4 sampai 8. Ya, 4 sampai 8. Ya, kemudian untuk informasi ujian nanti pengganti ada informasi ini tanggal 25 pengumuman. Nah, kemudian ujian pengganti nanti adalah ini 26 sampai 29 Mei. Ya, mohon diperhatikan. Nah, nanti akan saya share di WA kita ya. Nah, kemudian beberapa yang perlu kami sampaikan kaitannya kendala ujian ya dan solusinya bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama ya, ini yang pertama. Nah, apabila dalam pelaksanaan UTS ya, mengalami kendala soal, ya bisa saja karena manusia gitu ya. Dosen juga manusia, yang membuat soal juga manusia. Misal pilihan kunci jawabannya tidak sesuai. Ini mahasiswa dapat melaporkan dengan mengirimkan bukti dari mahasiswa ya via email, yaitu ke ini bak@bsi.ac.id ya. Ya, dengan mencantumkan di sini nama ya, kemudian NIM, kelas ya, kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Nah, dikirim sesuai hari ujian ya, tidak boleh hari berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya Senin besok itu ujian,
maka nanti harus dilaporkan pada hari Senin itu, ya, tidak boleh hari berikutnya, ya, supaya segera diproses. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kendala manusiawi, ini kalau kendala sistem ya, jadi ini kaitannya dengan infrastruktur yang digunakan. Ini apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan ujian yang menyebabkan ujian tidak dapat terlaksana, misalnya yang disampaikan tadi server down karena untuk sementara ini sering up down gitu ya servernya karena mungkin hujan atau mungkin sistemnya terlalu berat ya digunakan seluruh Indonesia, ini mungkin sering down ya, maka ada juga fasilitas komplain ya. Nah, komplain ini bisa dilakukan di tanggal 4 sampai 8 Mei ya. Dengan mengisi form ya komplain di sini ya pada ruang mahasiswa. Nah, ini mau dicermati. Nah, kemudian informasi jadwal pengganti ya nanti sudah ini ya sudah kita sampaikan tadi, informasinya 25, kemudian pelaksanaannya ini adalah 26 sampai 29 Mei. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mohon diperhatikan ya. Kalau terjadi kendala, solusinya bagaimana nih mohon untuk dicermati. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi nanti untuk kaitannya dengan soal latihan dimulai jam 10:30, mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Mungkin saya bisa toleransi terhadap tugas-tugas yang sebelumnya yang mungkin tidak baik dan sebagainya, mungkin bisa kita lihat di akumulasi pertemuan 1 sampai 6 di dalam mengerjakan soal yang kita berikan sebanyak 30 soal, itu pilihan ganda atau multiple choice. Sekali lagi untuk kaitannya dengan materi yang diberikan, ya, materi yang diberikan ini soal-soal yang disampaikan, yang diberikan pada mahasiswa tidak keluar dari materi yang ada dari pertemuan 1 sampai 6. Karena dosen dalam membuat soal itu ya oleh BSI dituntut untuk menentukan itu soal pada slide berapa dan jawabannya itu pada slide berapa. Jadi kecil kemungkinannya untuk keluar dari materi itu. Ya, kalau misalnya keluar itu nanti juga akan ditegur dari BSI. Jadi untuk mengerjakan soal-soal di dalam ujian itu saya kira tidak terlalu susah karena di BSI itu sudah begitu disiplin untuk materi itu semuanya sama ya seluruh Indonesia dan soal-soalnya itu ya di materi itu cuman mungkin bisa beda-beda karena di random tetapi tidak keluar dari materi yang diberikan. Itu. Oke, saya kira itu mungkin ada hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Ini yang hadir cuman ini yang ada 6 orang ya. Padahal ada 16 ya. Nah, yang 10 kemana ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak akan saya tutup. Tapi sebelum kita tutup nanti foto dulu. Cukup? Halo? Cukup ya? Cukup Pak. Ya cukup Pak. Oke, kita foto dulu ya. Mohon untuk menampilkan wajahnya, videonya diaktifkan. Kita foto sekali aja. Ya. Silakan Mas Muhammad. Mas Sabida, Lukman, Wulandari. Ini teman-temannya kemana ya? Kok enggak pada gabung ya? Kurang tahu Pak. Nah itu loh. Kadang-kadang mahasiswa itu tanggung jawabnya kurang. Saya kadang-kadang tidak membandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang besar-besar itu yang Gajah Mada, UI gitu ya. Itu mereka tanggung jawabnya besar itu. Saya sering dulu kuliah tahun 84 itu ya. Anda belum apa-apa itu ya. Itu dosen kita kan sering keluar negeri. Nah itu ditinggal 1 semester gitu. Sudah materinya, bukunya ini, textbooknya ini, tolong dipelajari. Gitu. Nanti saya pulang-pulang ke Indonesia ujian. Yang dapat banyak. Ya, padahal itu textbook semua, padahal dulu enggak ada. Ya, misalnya translate dan sebagainya, kita terjemahannya manual. Setelah terjemahkan, kita pahami kaitannya dengan materi itu. Dan ternyata apa? Ya, banyak yang berhasil gitu. Karena apa? Mandirinya tinggi, rasa tanggung jawabnya itu ada. Karena apa? Yang butuh itu mahasiswa gitu.
Jadi kalau sekarang ini misalnya kita daring gitu, ya, nah itu untuk menguji Anda, ya, karena Anda kan terbuka sekali itu, semua soal, tugas, sebagainya itu di internet ada semua. Nah, cuman Anda bisa enggak mencermati, dan mempelajari, kemudian menggali kaitannya dengan pemahaman setiap materi yang diberikan, tugas yang diberikan, soal yang diberikan, ya. Misalnya Anda saya belum pernah Python gitu loh, bagaimana installnya gitu. Wah, itu sudah Anda cari di YouTube, kemudian di internet sudah ada semua. Terus bagaimana supaya misalnya interface-nya lebih mudah, Anda harus menggabungkan misalnya dengan Visual Studio Code gitu ya. Yang kalau kita edit kan lebih mudah itu ya. Nah, itu ada semua ya. Anda tinggal melaksanakan atau tidak ya. Nah, itu jadi nanti ujiannya di situ. Nah, mungkin kalau dimungkinkan mungkin saya akan meneliti juga untuk kaitannya dengan perbandingan atau komparasi dari mahasiswa itu sebelum waktu adanya pandemi gitu ya, pembelajaran secara daring secara keseluruhan, kemudian kita bandingkan dengan secara onsite ya atau offline ya, tatap muka. Nah, ini mungkin menjadi bahan penelitian untuk kita bisa lakukan gitu ya. Ternyata lebih baik yang tatap muka atau mungkin daring. Gitu ya. Ya, ini kita tidak tahu ya, nanti kita evaluasi. Gitu. Baik, sebelum saya tutup, saya foto dulu ya. Baik, silakan. 1, 2, 3. Bentar ya. Baik, saya kira cukup. Fotonya sekali saja. Ya. Sayang sekali yang gabung sedikit dan memang ini hanya review ya dan penyampaian latihan soal gitu. Jadi saya kira cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, kemudian persiapkan dengan sebaik-baiknya setiap tugas yang diberikan, manage waktu dengan baik antara pekerjaan dengan perkuliahan sehingga nanti diperoleh hasil yang optimal. Baik, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan end meeting ya untuk live.